Jadi pastikan hari ini kita punya satu tema besar, setia sampai akhir, faithful to the end. Kita setia sampai pada kesudahannya. Karena saya melihat ada banyak orang itu awalnya luar biasa, awalnya melayani Tuhan, tapi finishingnya nggak baik, Bapak Ibu. Makanya kita harus finishing well dengan Tuhan. Katakan amin. Baru siap dengan firman Tuhan. Nah, hari ini judul khotbahnya adalah pecundang dalam anugerahnya. Wah, ini mengerikan. Saya merenung ini. Waduh, ini kasih judulnya apa? Saya buat PowerPoint, Tuhan kasih judul itu. Dan saya merasa ini penting buat kita. Saudara, pecundang itu apa? Loser, orang kalah, orang gagal, betul ya? Saya mau tanya jujur, siapa yang pernah kalah dalam hidupnya? Tolong angkat tangan. Oh, berarti kita masih manusia semua. Nah, tapi pecundang di sini, Bapak Ibu, dia setia sampai akhir. Jadi gini loh, jangan pernah hakimi seseorang hanya karena awalnya. Loh, semua orang bisa salah. Tapi yang penting ujungnya. Amin. Sepakat ya di situ ya. Maka kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan pecundang ini dalam kasih-Nya. Next, ya. Kita baca ayatnya. Yuk, kita baca dalam Roma 5 ayat yang ke-20. Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Iya, saya nggak kelihatan tuh. Oke, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Katakan amin. Nah, saudara perhatikan, kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia kita, kadang ada kalimat yang menurut kita kadang ini maksudnya apa ya? Kadang terjemahannya kurang, menurut saya itu kadang kurang pas gitu. Nah, saya coba cari terjemahan yang mendekati dari bahasa aslinya. Saya coba kutip dari firman Allah yang hidup. Dari terjemahan lain dikatakan gini: hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan manusia dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Maksudnya gini, Bapak Ibu, ketika hukum Tuhan diberikan, saya mau tanya, apakah ada manusia sepanjang sejarah yang ditulis bisa melakukan hukum Tuhan dengan sempurna? Ada. Ada? Bahkan itu hamba Tuhan yang berpuasa 60 hari 60 malam gitu. Apakah bisa tetap melakukan mematuhi hukum Tuhan dengan sempurna? Jawabannya nonsen. Justru ketika hukum Tuhan diberikan, sebenarnya itu karena kesombongan manusia. Dia berpikir bahwa dengan hukum Tuhan dia bisa melakukan, ternyata nggak bisa. Justru ketika dia berhadapan dengan hukum Tuhan, jadi bercermin, kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini manusia fana, kita butuh yang namanya juru selamat. Katakan amin. Loh, saudara, gak mungkin dengan cara manusia kita. Maka akhirnya dikatakan kayak gini, tetapi makin kita melihat keadaan kita yang penuh dosa, makin tampak betapa melimpahnya kemurahan Allah mengampuni kita. Maksudnya kayak gini, semakin kita melihat bagaimana dunia ini semakin berdosa, malah Tuhan itu akan tunjukkan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan mereka. Nah, ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia seringkali dipahami oleh kelompok hyper grace dengan ngomong kayak gini, ayat ini menjadi sebuah legalitas untuk berdosa. Padahal bukan. Ayat ini mau ngomong kayak gini, waktu manusia berdosa, sebejat apapun, sejelek apapun, tetap Tuhan sanggup untuk menyelamatkannya. Katakan amin. Kenapa? Karena kasih-Nya akan sanggup untuk menyelamatkan semua manusia yang mau datang meresponi anugerah Tuhan. Jadi ayat ini tidak sedang berkata bahwa kalau dosa bertambah banyak, kasih karunia Allah semakin bertambah besar. Hyper dalam bahasa aslinya, hiper, Bapak Ibu. Bukan. Jadi kita bebas dong berbuat dosa supaya kasih karunia bertambah banyak. Bukan. Tapi sebenarnya ayat itu mau berkata, seburuk apapun dalam hidup kita, kasih karunia sanggup menyelamatkan kita. Maka orang yang memahami kasih karunia Allah, anugerah Allah, dia akan menyadari bahwa dia akan hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Katakan amin. Jadi kita gak akan main-main dengan hidup. Kita akan menghargai anugerah Tuhan yang besar itu. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Jumat Agung Paskah. Semua bicara tentang anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Nah,
bagaimana untuk kita lihat dari konteks setia sampai akhir pecundangnya di sini Bapak Ibu. Saudara, ada dua murid Tuhan yang menurut saya ketika di saat-saat terakhir itu fatal melakukan dosanya. Siapa yang pertama? Yudas Iskariot. Maka saya berani pastikan Bapak Ibu kalau dibaptis tidak mau dikasih nama Yudas Iskariot. Padahal nama Yudas itu artinya bagus sebenarnya. Tapi karena di embel-embel Iskariotnya ini Bapak Ibu, artinya itu Iskariot kan dari Kariot gitu. Orang Yudas, orang Kariot. Karena cerita hidupnya, karena dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, ujungnya dia merasa bersalah, tapi endingnya dia nggak finishing. Kenapa? Dia bunuh diri, gantung diri kan? Selesai, kita nggak akan ngomong itu. Tapi ada satu murid Tuhan yang sebenarnya sama fatalnya dosanya. Siapa? Petrus. Next coba. Nah, Petrus. Ini Bapak Ibu, lihat Petrus. Petrus itu luar biasa Bapak Ibu. Petrus itu punya komitmen yang kuat. Sama seperti kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara mau setia sampai akhir? Yakin. Amin. Yakin. Loh, saya tantang saudara, benar. Saudara mau setia sampai akhir. Waktu saya baca ini, mata saya terbelalak. Banyak kan orang Kristen ini kayak Petrus ini Bapak. Saya nggak ngomong saudara, kebanyakan. Nih lihatin ya, Petrus diomong sama Tuhan ini. Yuk baca sama-sama Matius 26 ayat 33 dikatakan ini. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini kan sama kalau kita bahasa gini. Sekalipun Pak, ada banyak orang menawarkan dengan kekayaan untuk supaya saya pindah agama, saya tidak akan tergoncang imannya. Durung. Kan gitu kan banyak orang. Saya mencintai dia Pak, bukan karena itu. Saya ingin menyelamatkan dia, bukan menyelamatkan, malah ketarik kadang. Betul nggak? Nah, banyak orang ngomong gini, Pak, lewat penderitaan apapun yang saya tidak akan tergoncang. Belum sampai badainya datang, sudah goncang imannya. Betul kan? Nah, banyak orang Kristen kan sering komitmen. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan gitu, banyaknya kan gitu. Coba lihat kan, Petrus kan ngomong kayak gitu. Hebat gak Bapak Ibu? Ngungkapin kalimat itu bagus gak? Bagus. Bapak Ibu punya visi daripada Tuhan, tema hari ini setia sampai akhir. Iya, ini kebenarannya. Kita semua harus setia sampai akhir. Suami-suami, istri-istri setia sampai akhir. Katakan amin. Amin. Tapi pertanyaannya, mudah nggak itu? Angel. Kenapa ada lagu Pai Jawa dibalik itu kan karena itu Bapak Ibu. Pai Jawa Timur kenapa? Karena bentuk banyak hal yang tidak setia. Berapa banyak orang yang diberkati di altar Tuhan yang kudus ini, aku setia dalam suka dan sukanya enak. Banyak. Nah, aku ini dukanya, pas dukanya, ya nek mau duka dewe, aku tak tinggal. Nah, itu kan balik. Makanya kan ada pepatah orang Sunda ngomong, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, mosok gitu. Gitu loh. Nah, ini loh saudara, saya mau ngomong, ini loh kebanyakan orang itu kayak Petrus ini. Komitmennya nggak salah, tapi jalaninya yang susah. Ayat 34-nya dikatakan, Yesus sendiri ngomong, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35, baca sama-sama, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Haleluya. Saya baca ini saudara, yang lain kalau nyangkal, sekalipun aku mati, aku nggak nyangkal. Bapak Ibu hari ini percaya Yesus Tuhan, amin. Masih baca Alkitab? Percaya bahwa saudara punya jaminan keselamatan?
Amin. 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 Bapak di dalam Yesus pasti diselamatkan. Amin. Amin. Sekarang sama tantang, siapa yang mau duluan? Balik. Ada yang mau dong? Hanya kita ini kadang suka berretorika Bapak Ibu. Saya tuh waktu merenungkan itu, banyak orang pengennya sehat umur panjang. Padahal waktu kita punya jaminan keselamatan di sana, di Yerusalem baru, tidak ada air mata dan duka. Tapi ketika jemaat ditanya, siapa yang mau balik duluan? Gak ada yang angkat tangan. Kenapa? Takut mati. Tapi ini Petrus hebat Bapak. Ngomong gini, sekalipun tergoncang, sekalipun semua mati, aku akan tidak akan menyangkal engkau. Waktu saya lihat ini Bapak Ibu, saya waktu merenungkan ini kan dari beberapa waktu yang lalu, saya ngomong, Tuhan, ini gak mudah. Bicara tentang bagaimana kita setia sampai akhir itu tidak mudah. Karena ini bicara tentang sebuah proses perjalanan. Saudara yang hari ini berkata bahwa aku mau setia, saudara masih menjalani proses ini. Mau tua, muda, anak-anak, kaya, miskin, ataupun apapun, semua dari kalangan atas bawah, semua ada dalam sebuah perjalanan. Dan ternyata itu tidak mudah. Next, tolong. Dikatakan gini, belum sampai 1 hari itu lewat. Matius 26 ayat 75 berkata, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saya mau tanya, berarti apa yang diomongkan Yesus benar nggak? Dia sudah menyangkal? Iya. Iya. Nah, saudara, kalau saya mau tanya, kalau saudara bisa merasakan perasaannya Petrus, kira-kira Petrus ini senang atau lagi stres? Depresi saya ngomong, stres banget. Kenapa? Di hari-hari terakhirnya Yesus, kan semenjak itu murid-muridnya kan tercerai-berai. Yesus masuk dianiaya ini, semua muridnya nggak ada berani menunjukkan. Dan di titik terakhir itu Bapak Ibu, Petrus justru menyangkali Yesus. Waktu saya lihat ini Bapak Ibu, Tuhan tuh ngasih pengertian saya suatu kali. Maka tidak mungkin orang bisa setia sampai akhir. Itu hanya dengan komitmen pribadi saja nggak bisa. Orang bisa setia sampai akhir justru ketika dia itu nanti dipulihkan dalam kasihnya, ngalami Tuhan secara pribadi. Banyak orang di luar tuh berkomitmen setia-setia, tapi ujungnya juga ngelewes Bapak. Tidak bisa setia. Petrus pun sama. Maka ketika dia sadar, waktu sudah menyangkal 3 kali, dia baru teringat, iya, aku sudah nyangkal ini. Saya merasakan gini, hancurnya hatinya. Karena semenjak saat itu, Yesus sudah gak pernah ketemu dengan muridnya. Karena dia akhirnya disalibkan, mati, dikuburkan, selesai. Saudara bisa membayangkan betapa frustasinya. Di saat-saat terakhir kita, justru kita ini gak bisa menunjukkan kasih kita, komitmen kita, malah kita menyangkali orang yang selama ini ada bersama dengan kita, alias berkhianat. Dia menjadi orang lusa, pecundang. Dia ngomong, aku kalah. Tapi kan yang ngalami itu hanya Petrus toh. Murid-murid yang lain gak tahu kalau Petrus nyangkali. Bagaimana tertekannya hatinya dia. Tapi yang model kayak gini justru dipakai Tuhan nanti di ujian. Nah mungkin ada di antara kita, sorry ya Bapak Ibu, mungkin kita itu pernah merasakan posisi kita itu kesel. Bahkan kita itu merasa kayak gini, Tuhan ada enggak? Kadang Tuhan itu butuh bicara banyak hal untuk memulihkan hati kita supaya kita ngerti jalan-jalannya. Artinya mau dipulihkan, tidak dipulihkan, atau nanti dipulihkan, itu urusan dia. Tapi yang penting hati kita harus diselaraskan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang susah. Kenapa? Karena manusia ketika menghadapi pergumulan pengennya cepat-cepat, betul atau tidak? Kalau sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan belum menolong kita, apakah kita akan ngomong Tuhan gak adil? Enggak kan? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau hari ini di sini, maaf ya, tiba-tiba di luar sana ada pengemis. Kepada satu orang, Bapak Ibu mungkin
Ada yang ngasih 50.000, ada yang nggak ngasih. Lalu ada pengemis lagi, dan saudara nggak kasih apa-apa. Apakah pengemis itu akan ngomong gini, kok nggak adil, yang itu dikasih 50.000, kok saya nggak dikasih apa-apa? Nggak bisa. Karena yang namanya keadilan tergantung daripada pemberi kasihnya itu. Kita nggak bisa paksa, tapi yang jelas Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, saudara, Petrus ini parah ya, berarti ya. Kesalahannya fatal, betul ya? Betul ya? Sepakat ya? Kesalahannya mengerikan. Ini kalau saya mau ngomong sedikit melencong mau murtad. Wes, Bapak Ibu. Tapi lihat, next. Di peristiwa kebangkitan, saudara. Saya mau tanya, Bapak Ibu lebih suka ingat orang yang baik atau yang jahat? Jahat. Saya mau tanya gini, kalau ingat yang jahat, saya mau tanya, kalau ingat yang jahat, yang diingat jeleknya atau baiknya? Saudara pengen nyatakan yang baiknya kepada yang jahat, atau saudara ingat ini yang gini, ini yang pernah nipu aku, saudara akan ingat-ingat terus seumur hidup. Pengen ingatnya apa? Yang jeleknya kan pasti. Nah, perhatikan ini. Waktu Yesus bangkit, kan ini ceritanya Yesus mati, dia bangkit. Nah, waktu peristiwa kebangkitan, waktu wanita, Maria Magdalena, ibu Yesus, Salome, semua datang kepada Yesus untuk merempah-rempahi, maka terjadi perjumpaan mereka dengan malaikat Tuhan yang menyatakan kebangkitan Tuhan. Perhatikan ya, Markus 16 ayat 6-7 dikatakan, tetapi orang muda, sebenarnya malaikat Tuhan ini, Theophany, saudara, Tuhan artinya malaikat Tuhan yang menyatakan tentang apa yang sedang terjadi. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Katakan dengan saya, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Oke, ayat 7-nya dikatakan ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada siapa? Kak Ketok ya Bapak Ibu ya. Maaf, Petrus. Loh, saudara, aneh ya. Siapa yang paling bejat Bapak Ibu menurut dari murid-muridnya? Yang paling, maksudnya paling banyak salah kan Petrus di ujung terakhir. Tapi malaikat Tuhan ini kasih Tuhan kasih message kayak gini. Tolong ya sampaikan ya sama murid-muridnya dan kepada khusus apa? Petrus. Waktu saya baca ini, saudara, lebih enak nginget orang-orang yang baik. Saya kalau saya jadi malaikatnya saya akan ngomong gini. Tolong sampaikan kepada Yohanes yang nungguin saya. Kan yang paling nungguin sampai setia sampai akhir kan hanya Yohanes kan di penyaliban itu, yang tetap nemeni ibu Yesus. Dan saya akan tambahin kepada yang ini yang tetap setia. Tapi ini gini, sampaikan kepada murid-muridnya jangan, tapi kepada Petrus itu disebut khusus, dan kepada Petrus. Waktu saya baca ini Bapak Ibu, inilah Tuhan Bapak Ibu. Kepada orang yang berdosa, yang sebenarnya nggak layak terima anugerah, justru orang itu diingat Tuhan. Untuk apa Bapak? Dikebuki? Bukan. Untuk dipulihkan. Nah sekarang kalau lihat gereja, kalau ada yang salah di dalam gereja, dihujat betul Pak. Kalau ada yang salah diapain? Diceritakan, dirasani, gibah. Tak kasih tahu ya. Tapi ojo ngomong. Nah iya, rahasia harus cerita-cerita. Dan gitu kan, betul kan? Benar. Lalu kalau orangnya, contoh gini. Saya tuh suka ini Bapak Ibu, suka bereksperimen. Ini contohnya. Ini kan semua jemaat saling mengenal satu dengan lain. Delala. Ada orang datang ke sini, sorry ya, wis dandanane menor, alisnya menceng. Duduk di depan. Rocky Mini. Jangan disebut, saya nggak nyebut dong. Tinjak belum. Ininya menceng, dandan menor. Orangnya aneh, tapi dia datang ke gereja. Sama tanya, biasanya dirasanya orang. Ayo ngomong jujur aja. Itu loh. Kenapa? Karena kecenderungan kita lihat kurangnya, betul atau tidak? Manusia tuh gitu. Sorry, saya mau tanya. Tiba-tiba
datang ke sini orang, loh ini kan gereja terbuka untuk siapa saja untuk dipulihkan, betul nggak? Iya. Delalah datang 3 orang ke sini, badannya gede-gede, kayak dirai gitu, lalu takuan kabeh, baju pakai mungkin agak kaos singlet, duduk di depan kayak gitu. Dia natap saudara, saya khotbah ini tatap ini, amin, mau menang tawa gini. Saudara kan mikir apa? Wah, baju jogging ini, langsung kita yang sebelahnya duduk pasti gini, dompet atau tas pegang itu terus takut apa? Takut hilang. Itulah manusia, Bapak Ibu. Jujur aja lah. Betul nggak? Kita akan punya prasangka. Wih, jangan-jangan, wih jangan kan gitu. Kita ini diutus untuk memberitakan Injil Tuhan. Delalah datang orang ini pakai sorban, duduk di situ. Loh, memang dia mungkin masih bergaya seperti itu. Kita akan pikir, jangan-jangan untuk mana? Nah, saudara saya mau ngomong kayak gini jujur. Saudara, kita ini cenderung melihat dan mengungkit kesalahan. Tapi Tuhan, ketika mengungkit nama seseorang, bukan untuk menunjukkan kesalahan, tapi ingin memulihkan orang itu. Supaya orang itu bangkit dari kesalahannya dan dibawa kepada tujuan akhir di mana Tuhan sudah siapkan buat orang itu. Tapi seringkali Bapak Ibu, yang terjadi adalah banyak orang kenapa nggak bisa pulih? Karena mereka nggak ketemu Tuhan di situ, justru mereka dihakimi belum pada waktunya. Saudara pernah dengar cerita soal Mahatma Gandhi kan? Mahatma Gandhi itu kalau bertobat, harusnya India itu jadi Kristen semua, kenal Yesus semua. Walaupun hari ini ada gelombang pertobatan besar-besaran di India, tapi Mahatma Gandhi itu pernah, ketika Mahatma Gandhi lihat sobekan tentang khotbah di bukit, dia mengagumi orang yang menulis ini. Siapa ini? Yesus. Dia kagumi Yesus. Maka dia datang ke gereja. Waktu gereja orang barat datang, lalu waktu pas dia datang, ternyata dia diusir. Karena dia orang kulit hitam, dia nggak boleh duduk di depan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Saudara, Mahatma Gandhi dia kecewa dan ngomong kayak gini, saya itu sangat mengagumi Yesus, tapi saya tidak akan menginjakkan kakiku ke dalam gereja, karena di dalam gereja pun terjadi yang namanya sebuah kasta, pemisahan kasta. Ada kasta apa ksatria, apa sampai paling bawah sudra. Ternyata seperti itu. Kenapa? Karena ada banyak orang melihat seseorang hanya dari bala yang kelihatan, yang fisiknya. Maka saudara, waktu saya lihat ini, Yesus itu mengingat Petrus dalam kebangkitannya. Bukan untuk diingatkan kesalahannya, tapi Tuhan ingin memulihkan dia dalam hatinya, supaya orang ini tidak terintimidasi, tapi justru menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup Petrus ini. Next, Bapak Ibu. Next. Nah, saudara, ini salah satu kiasan sebentar, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara, dikisahkan di Alkitab tentang ada 100 domba yang dimiliki oleh gembala. Yang 99 benar, yang satunya hilang. Saya mau tanya, saudara, milih nyari yang satu atau tetap ngopeni yang 99? Ngopeni 99. Iya, cuman masih bisa mana dapat satu lagi kan gitu. Tapi Tuhan tuh ngasih sebuah hal yang sungsang, yang kebalik, betul kan? Justru yang 99 yang benar, wes dimasukkan kaki tinggal. Dia nyari yang satu, betul kan? Betul. Yang satu ini nakal nggak menurut saudara? Dombanya nakal nggak? Nakal. Lu sampai domba itu binatang yang tidak punya apa nih, kayak kekuatan atau perlawanan, alat perlawanan. Kalau kambing masih punya tanduk, domba nggak ono, Bapak Ibu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin ditumbuhkan, nggak tahu ya. Tapi setahu saya waktu di Israel, saya nggak lihat domba itu punya tanduk gitu. Nah, dia hidup kawanan. Kalau dia melenceng dari kawanan, berarti dia merasa mampu kan. Nah, akhirnya tersesat. Lah ketika tersesat, siapa yang nyari? Gembalanya. Lalu setelah nyari, apa yang dikatakan gembalanya? Diambil, ditaruh di bahunya, lalu ngomong sama sahabatnya, dombaku yang hilang sudah dapat, mari kita pesta. Aneh kan? Kalau saudara ketemu yang nuakal, sudah dapatin, langsung dapat. Dulu ini hajar. Loh iya loh, bener nggak?
Kebalik nggak? Saya justru kasih Tuhan itu memulihkan domba ini. Nah, di situ saya menyadari bahwa saudara bisa setia sampai akhir ketika saudara menyadari kasih Tuhan yang unconditional, yang sejati itu ada dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, engkau nggak mungkin mengasihi kalau engkau belum terima kasih itu. Kasih Tuhan. Kan di surat Yohanes katakan ini, inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi, tapi Tuhan yang mengasihi hidup kita. Artinya waktu kita terima yang namanya kasih yang sejati itu akan membuat sebuah kesadaran dalam roh kita, dalam jiwa kita bahwa aku dikasih Tuhan. Maka akan membentuk yang namanya keberanian. Makanya iman itu bekerja dalam kasih. Katakan amin. Saudara, waktu kita ini menyadari kita dikasih, iman, pengharapan itu akan muncul dengan otomatisnya. Tapi orang yang terintimidasi, orang yang terus merasa bersalah, akan susah untuk berjalan dalam iman. Rame. Saya berani ngomong apa? Bahwa apa yang kita terima, keselamatan kita, itu bukan karena hasil usaha kita, katakan amin. Bahkan orang baik secara manusia pun, kalau mereka tidak di dalam Yesus, tidak akan mungkin diselamatkan. Betul. Sekarang saya mau tanya, domba ini bisa diselamatkan oleh Yesus, perbuatan baiknya apa? Ayo, ada yang ngomong, karena dia mencar, makanya Tuhan nyari. Bukan, nakal ini. Karena kasih. Karena kasihnya Tuhan. Maka Alkitab berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usaha di dalam Kristus Yesus. Maka saya percaya Bapak Ibu bahwa yang membuat kita bisa setia sampai akhir ketika kita itu mengalami perjumpaan dalam kasih dengan Tuhan. Orang yang dipulihkan dalam kasih, dia tidak akan pernah berpikir gini Bapak Ibu, untung rugi. Karena dia akan berpikir bagaimana orang lain pun bisa diselamatkan. Itu aja. Maka saudara, Petrus diingat Tuhan. Apa yang terjadi buat Petrus? Next, sebelum terakhir. Yohanes 21 ayat 1-3. Ini kisah ketika Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya di Danau Tiberias. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Danau Tiberias itu mana Pak? Danau Tiberias, Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret, itu nama yang sama. Danau pada wae. Yo namanya itu. Jadi kalau disebut Danau Galilea karena dia ada di provinsi dari desa atau tempat namanya Galilea. Dilihat dari ininya. Kalau Tiberias dari sisi lain. Lalu Kineret karena bentuknya seperti harpa. Genesaret juga sama dari kampung Genesaret. Jadi ini danau yang sama, punya 4 nama. Nah, perjumpaannya ada di sini. Dikatakan gini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid lainnya. Nih, ayat 3, baca sama-sama. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Berarti Simon balik kerja lagi, ngapain? Nangkap ikan. Jadi apa lagi? Nelayan lagi. Nah anehnya teman-teman yang lain, karena Petrus kan jadi pemimpinnya, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ini golongan ngintilan. Nangkap ikan? Oh aku melu ae. Cukup, ayo sak melu ae ra apa-apa wis. Nah gitu. Ini golongan yang lain itu golongan gini. Kami pergi juga dengan engkau, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi saudara bisa ngerti frustasinya Petrus ya. Dia sampai kembali untuk jadi nelayan. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu, waktu Petrus ini jadi nelayan, sebenarnya ada sebuah tuduhan dalam hatinya bahwa dia nggak layak jadi murid Tuhan lagi. Betul ya? Kan gini, nanti saya akan coba flashback. Yesus manggil Petrus dan murid-murid yang lain itu di mana? Di Danau Tiberias, di Danau Galilea. Waktu itu peristiwa juga sama. Yesus pinjam perahunya, bertolaklah
Dia ngajar, lalu ngomong, Petrus, tebarkan jalamu. Petrus jawab, Tuhan, sepanjang malam kami nangkap ikan, kami nggak dapat apa-apa. Tebarkan jalan, karena engkau menyuruhnya, tak tebarkan. Maka nangkap ikan banyak. Simon baru tersadar di waktu yang tidak tepat, siang hari, nangkap ikan. Di saat mereka nggak terlalu jauh, mereka hanya bertolak nggak terlalu jauh dari ini. Mereka sepanjang malam nyari ikan nggak dapat, tapi ini di waktu yang tidak tepat, bahkan di saat yang nggak tepat, tapi malah bisa dapat ikan banyak. Disitulah dia menyadari, maka dia ngomong, aku ini orang berdosa, aku nggak layak. Tuhan ngomong lagi sama Petrus, hari ini akan jadikan engkau jadi penjala manusia. Jelas di danau itu. Maka ketika Petrus mengalami sebuah frustasi dalam hidupnya karena di titik terakhir dia menyangkali, dia berdosa, dia merasa tuh aku nggak layak buat Tuhan. Maka dia balik lagi di tempat titik nolnya dia. Sebenarnya hatinya tertuduh. Dan anehnya Bapak Ibu, Tuhan bisa buat kayak gini. Sepanjang malam mereka nangkap ikan dan nggak dapat apa-apa. Nah kalau Bapak Ibu nanti baca, akhirnya Yesus itu menampakkan diri kepada mereka dan tanya gini, hei anak-anak, punya lauk pauk? Gak ada. Tebarkan jalamu juga. Lalu mereka nangkap 153 ekor ikan besar. Dan waktu mereka dapatkan itu, baru tersadar mata mereka. Next, tolong next. Nah, baru mereka itu tersadar, klik gitu. Maka dikatakan di ayat 7-nya, maka murid yang dikasih Yohanes, Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira waktu Yesus menampakkan diri, apakah wajahnya Yesus berbeda dengan yang dia kenal sebelumnya? Sama atau beda? Sama. Yang sama angkat tangan, yang beda angkat tangan. Sama, wahai Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat kok mereka nggak mengenali itu Yesus? Mata batinnya frustasi. Mata batinnya. Kenapa? Karena frustasi. Saudara nanti lihat, ada kata dalam bahasa asli itu pakai kata anablebo. Anablebo itu melihat. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu Yesus buat mujizat 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki waktu itu, dan belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu rotinya langsung tiba-tiba jadi pakai, atau tiba-tiba waktu pas dipecahin ada sesuatu yang dilihat, ada yang ilahi yang tiba-tiba gak enteng. Yang mana? Di narapan itu tiba-tiba langsung dari 5 sama 2 ikan langsung surut jadi ribuan, atau waktu dibagi nggak habis-habis. Sebenarnya kata anablebo bicara tentang mata kita itu tertuju pada mana, yang terlihat pada mana, kepada apa dan kepada siapa. Kenapa waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberis waktu itu, kok mereka nggak kenali? Karena mata mereka sudah tertutup dengan frustasi tadi. Mereka itu seperti domba tanpa gembala. Jadi mereka tercari, mereka pikir, aduh sayang. Itu yang ada di benak mereka. Saudara punya ilustrasi, saya mau tanya gini. Nih saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kecil nggak? Kecil nggak? Ini dibandingkan sama ini, gedean ini. Tapi Bapak Ibu, ini dua-duanya bisa menutupi mata kita. Betul nggak? Tergantung di mana engkau menempatkannya. Kalau ini yang kecil buat taruh nih naruh mata nih kita ini, sampai kapanpun kita nggak akan bisa lihat sesuatu yang di depan kita. Nangkap maksud saya? Sama. Ada sesuatu yang besar, tapi kalau mata kita bisa melihat jauh ke depan, ke belakang, saudara akan punya yang namanya vision, melihat dengan cara yang jauh di depan dari cara pandang hari ini. Visi. Betul ya? Makanya saudara, mereka nggak bisa kenali. Kenapa? Karena ketakutan, kekhawatiran, kefrustasian menutupi mereka. Maka banyak orang Kristen kenapa nggak bisa lihat mujizat salah satunya? Seringkali mereka menaruh masalah di depan mata mereka, sehingga membuat mereka berpikir Tuhan nggak ada. Padahal Tuhan ada di
di setiap masalah dalam musim hidup kita. Katakan amin. Maka ini Bapak Ibu tergantung sudah mau melihatnya dari sisi mana. Nah, ketika mereka mengalami hal yang sama seperti sekian tahun yang lalu yang Tuhan nyatakan, maka Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kenapa Petrus yang lari duluan? Ayo, kenapa Petrus yang lari duluan? Karena di antara murid-muridnya, Petrus itu menyembunyikan masalah dalam hatinya dan dia merasa tidak pernah bereskan itu dengan Tuhan karena dia sudah selesai waktu itu. Dia berpikir Tuhan gak ada. Dan ketika Tuhan muncul dalam hari itu, maka hatinya kembali kayak, Tuhan ini aku harus ngomong nih, aku mau minta ampun nih. Nah, kira-kira waktu Petrus ketemu dengan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, Bapak Ibu? Kamu ya, katanya mau mati buat aku, ternyata ya kamu nyangkali aku ya. Oh, murid brengsek lu ya. Enggak gitu, Bapak, enggak gitu. Kamu ingat ya, kamu ngomong katanya gini, ternyata kamu ninggalin aku. Gimana kamu? Gimana? Enggak gitu, Tuhan enggak gitu loh. Betul, Bapak. Tuhan enggak menyalahkan loh. Bisa menyalahkan? Nah, sekarang aku tanya, kalau itu Bapak Ibu Saudara sahabat, ketemu dengan mungkin Pak Tony, punya anak-anak rohani yang pernah meninggalkan, pernah mengkhianati, ya, mungkin ada kan? Karena semua hamba Tuhan itu rata-rata punya ciuman Yudas, Bapak Ibu. Karena ya ciuman Yudas apa, Bapak Ibu? Ciuman ujungnya itu malah justru ingin menjatuhkan kita. Ciumannya tidak tulus, penuh dengan pengkhianatan. Orang terintimidasi hanya butuh dipulihkan dalam kasihnya. Orang kalau salah, Bapak Ibu, semakin kita omongin macam orang ngerti, Bapak Ibu. Tapi waktu diberi kesadaran bahwa kita itu mengasihi dia, tanpa sadar dia akan muncul dari ini. Aku salah Tuhan, aku minta maaf ya. Betul. Tuhan melihat Petrus ini sebagai pribadi yang luar biasa, tidak dilepaskan dan berujung di sini. Next, terakhir. Tadi ada tulisan terakhir, pemulihan itu terjadi tanpa penghakiman. Ngomong dengan saya, pemulihan terjadi tanpa penghakiman. Pemulihan terjadi. Ayo sama-sama, pemulihan terjadi tanpa penghakiman. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh Tuhan bukan untuk menghakimi, tapi kita itu dipakai untuk membebat hati orang. Apapun, kesalahan apapun, saya menyadari bahwa Tuhan itu ada di sana. Amin. Bukan berarti kita nggak tegas, kita tegas. Tapi kita harus berani menyatakan kasih Tuhan itu unconditional. Bapak Ibu perlu dengar khotbah Pak Gembala itu. Kasih Tuhan itu unconditional, tidak terbatas, tidak dipengaruhi. Saudara, ujung terakhirnya nih Bapak Ibu, kepada orang yang paling bersalah, malah Tuhan ngomong gini. Masih di Yohanes 21, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, ini sebenarnya ada khotbah panjang khusus untuk ini. Dari 3 kali sebenarnya Yesus tanya gini, Simon, apakah engkau agape dengan aku? Simon nanya, Tuhan, aku tuh filia dengan engkau. Gembalakanlah domba-domba. 1 kali, 2 kali. Tuhan tanya lagi, Simon, apakah engkau agape dengan aku? Aku hanya filia Tuhan dengan engkau. Hanya batas manusia aja, gak bisa. Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kalinya ini ditanya lagi, Simon, apa engkau mengasihi aku? Simon yang 1, yang 2 jawabannya masih dengan ini. Nah, Simon yang ketiga ini mulai jawabnya dengan sebuah kesadaran hati. Dan sebenarnya pertanyaan Yesus kayak gini, Simon, apakah engkau agape dengan aku? Justru ketika Simon menyadari ketidakmampuannya, maka kan dia sedih hati, dia berkata gini, Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Sebenarnya disitulah Bapak Ibu, kasih yang sejati itu mulai mengalir. Jawabnya bukan lagi dari emosional, jawabnya bukan lagi dari Petrus yang dulu kok kata, oh tidak akan begini, enggak. Tapi mulai dari sebuah kesadaran Tuhan mengasihinya, maka dia bisa memunculkan kasih Tuhan itu
engkau tahu segalanya bahwa aku mengasihi engkau. Bukan lagi aku dalam arti karena kuat gagahku, tapi sebenarnya aku mengasihi karena engkau Tuhan. Kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Ini yang menarik. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 yang menjadi, apakah dia mengakhiri pertandingannya setia sampai akhir atau tidak di sini? Dalam hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Benar-benar tadi tidak takut mati dan tidak goyah imannya. Sudah demikian mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus apa? Ikutlah aku. Artinya apa? Dia memperbarui hati Petrus. Dulu aku pernah ngomong kepada Petrus, ikut aku, engkau pernah gagal di sini. Sekarang Tuhan mengulang lagi, ikut aku. Dan saudara kalau lihat, Petrus akhirnya mati dengan disalib terbalik kan? Sebenarnya itu menunjukkan apa? Saudara, kasih Tuhan yang dialami dalam perjumpaannya ini membuat dia menjadi orang yang radikal. Kata radikal itu kan radix, tertanam berakar kuat. Dia menyadari, aku dikasihi Tuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan kasih itu percuma. Maka dia relakan semuanya. Rasul Petrus menjadi rasul yang hebat, dipakai Tuhan sampai garis akhir.